ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita. Saya sebenarnya nggak nyangka ya, ada di momen ini. Saya itu sebenarnya menghindari. Maaf juga buat wartawan saya jawab. Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang sama dua orang terdekat saya dari pihak perempuan sama pihak yang laki-lakinya itu adalah gelombang saya sendiri. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya itu sudah memaafkan dipakai caranya saya, dan saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama ya kalian sendiri laki-laki ya. Ketika di posisi itu berat sekali untuk memaafkan, karena maaf saya tidak tahu mereka ini ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketika kejuran itu ada. Saya sendiri kadang-kadang suka nggak percaya, jangankan kalian, saya tidak percaya apa yang terjadi sama saya, karena saya selama ini cuma menahan semuanya selama 1 tahun. Saya kan anak saya kalau udah bicara anak terserah. Apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang baik, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuma sama kesini itu semua ketidakjujuran itu ada terus dan tambah. Saya kayak ya ini sendiri ya, maksudnya nggak percaya. Saya cuma menyelesaikan siapa yang lain, nggak bisa. Kalaupun saya maaf ya, kalaupun saya bicara yang mencari panggung, itu adalah momen saya ketika kejadian itu ada. Saya kasih tahu kepada kalian semua. Saya mungkin puja-puja sama semua orang. Kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia pakai hijab. Maka saya mau dipakai hijab. Pakainya hijab dia itu berbarengan bulannya dengan permasalahan ini. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar. Itu aja. Saya nggak mau ada ketemu sama dia sebenarnya. Apalagi dengan saya jujur, selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama 1 orang.
istri saya sendiri. Saya juga bingung. Saya nggak pernah tidak pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menasihati keluarga dia? Aku nggak ngibari saya. Adiknya kita kerjakan di sini. Adik yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uang sama sekali. Saya bukan saya lebih kayak menghidupkan adik. Jadi orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian mau tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan. Tapi uang Paula itu punya dia. Saya nggak ambil 1 rupiah pun uangnya. Saya digaji dari perusahaan, Paula juga tanpa saya kasih tahu kalian juga berapa. Itu tidak sedikit. Jadi hasil kerja saya itu masuk perusahaan Paula. Dan sebenarnya saya juga bingung ketika pembicaraan maaf harta gonogini itu ada sebelum kita perceraian. Itu ada, saya juga menanyakan mengapa membicarakan harta gonogini karena kita belum cerai. Istri itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya. Jadi kasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semua. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini. Mereka bilang selesaikan. Dan itu saya nanya sama ayah saya. Satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu mengingatkan orang tua saya. Putusan dia dalam putusan saya. Bahwa saya dengar. Ya saya ingin selesai. Mau bukti apa lagi banyak. Akhirnya saya kata ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah gak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya, lebih masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia dan saya udah bilang kalau saya sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya kayak begini. Sekali lagi mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol gini sama kalian ke depan. Maaf, saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kalian bukan membersihkan nama saya. Kayak misalnya saya nggak tahu itu keputusan yang benar atau enggak. Karena saya harus bilang kalau memang ada ketidakjujuran itu. Cuma saya minta maaf sama wartawan. Saya juga tahu pekerjaan kalian. Tapi saya nggak mau dibaca. Saya kasihan sama anak saya. Ya, jadi pada intinya itu apa yang dikatakan Pak Emir itu berjalan sudah hampir setahun yang lalu. Jadi tepatnya November 2023 itu awal dan sudah dikembalikan, disampaikan, dibicarakan dan sebagainya. Materinya tidak perlu saya sampaikan, yang penting bahwa di sini ada problem yang luar biasa sehingga seorang suami mengambil sikap mengajukan
permohonan cerai tarak di pengadilan agama. Saya pikir intisarinya seperti itu. Permohonannya ada 26 item alasan-alasan yang disampaikan oleh Muhammad Ibrahim alias Mbak Iwo, seperti itu ya rekan-rekan. Ya paling itu aja ya, saya mungkin tidak mau pertanyaan, maaf banget, maaf karena akan kemana-mana lagi nantinya. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu, even teman baik saya sendiri, karena cerita dia dan cerita dia. Tapi cerita saya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Dan saya yakin apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja, punten banget saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana, saya lagi maaf dan semua. Ya, udah itu aja sih. Bang, tapi masih tinggal satu rumah nggak bang? Tidak ada pesan. Anak-anak Sudah bisa gimana, kemana-mana. Mas Baim? Ibu Anak-anaknya lain, anak anak-anak seperti apa? Sebenarnya kalau tidak lihat anak-anaknya sih, saya itu orangnya tidak pernah berpura-pura dalam apapun ya. Nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara sekarang ini takutnya nanti laki-laki apalagi dibuat apa, makanya saya takut bukan. Makanya anak sering dibawa kerja segala macam. Iya, oh ada satu lagi kemarin ada rame umroh yang bilang. Saya tuh kadang-kadang mulut saya itu udah mau ngomong, cuma saya takut salah. Ya saya juga bukan, saya orang yang tidak mau dibilang klarifikasi. Ada konsepnya sebelumnya. Maka dari itu bagaimana gua umroh ke kalau yang kemarin ya buat saya ketika dia bilang aku mau umroh ya, dan itu 5 hari sebelum kita izin itu adalah boleh kalau misalkan saya bilang nggak mungkin. Dan waktu itu juga saya posisinya itu lagi mau roadshow di Bayu, makanya sekarang lihat saya selalu bawa anak kemana-mana. Untungnya saya itu menikmati setiap ketika saya sama anak, cuma berat nggak berat lah. Belum lagi omongan orang, mau ngomong apa, mau dikira apa, cuma tiap saat susah lah. Belum jadi ketawa. Ya luar. Setiap saat saya selalu mikirin anak. Jadi buat saya berat atau tidak berat, saya harus ke kota-kota manapun itu bawa anak. Jadi kalau misalkan dibilang, ini tidak tahu nggak, buat saya itu buat kemarin yang sebelum itu memang. Kalau kemarin saya bilang, kemarin saya bilang kata itu sih. Berarti Bapak Mas Baim asli Kayak pengacara saya. gimana Bang untuk hak asuh? Kalau permohonan hak asuh kita sudah ajukan, itu merupakan salah satu petitum permohonan yang kita sampaikan di dalam permohonan kami. Alasannya ada 26 item persoalan yang kami sampaikan secara mendetail, dan permohonannya adalah juga terkait dengan hadonah anak yang di bawah umur dengan persoalan-persoalan yang kita sampaikan. Ini bukan hal yang mudah diambil keputusan, cukup berat, tapi ini yang terbaik dan harus dilakukan di saat sekian tahun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak gampang seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini. 1 tahun bukan waktu yang cepat, lama sekali dia harus menderita. Tidak sanggup, akhirnya pengadilan diserahkan persoalan ini ke pengadilan, seperti itu. Tapi sikap Paula sendiri di saat digugat cerai sama kamu gimana? Anda tanya ke Pak. Mungkin ngobrol gitu sama Bang Fahmi, perselingkuhannya sejauh mana? Terus apa ada melanggar hukum pernikahan nggak sih Bang? Itu otomatis
Anda bisa tanya ke humas, yang jelas 26 item itu adalah hal-hal yang luar biasa, bahkan dengan ayat-ayat pun kita sampaikan. Jadi seorang wanita itu bagaimana perilakunya terhadap seorang istri, terhadap semuanya. Dalil-dalilnya juga bukan hanya KUH, bukan hanya undang-undang perkawinan, termasuk kompilasi hukum Islam, termasuk ada beberapa hadis kita sampaikan. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suaminya. Itu semuanya secara mendetail kita sampaikan. Detik kami sampaikan, kejadian tahun ini dan tahun-tahun kita sampaikan. Seperti itu. Ini hal yang berat. Mas Baim, mungkin ada kaitannya dengan postingan Kak Baim yang dulu di Juni lalu terkait jangan ganggu istri orang, itu ada kaitannya dengan hal ini Kak Baim? Jujur, Jujur lebih baik Mas. saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya. Kadang-kadang suka sakit hati melihat postingannya. Saya kaget kok begini ya. Hari kita mungkin ada rasa kayak tapi lama-lama sekali 2 kali posting saya takutnya jadi seperti itu. Saya mute semuanya. Dan saya ya titiknya juga saya, jadi setelah kejadian itu saya nggak pernah lihat postingan dia semuanya, yang buat saya tenang. Takutnya saya ada dendam karena yang tahu kejadian sebenarnya kan bukan benar. Saya tidak bilang dia apa cuma dia berarti aja. Ada Kak permohonan Baim, maaf dari teman ada dekatnya permohonan Kak maaf Baim dari itu laki-laki ini nggak Mas, atau sama dari Paula juga? dari artis atau pengusaha atau apa Kak? Ada permohonan maaf nggak dari mereka? Laki-laki itu nggak pernah ada di sini lagi selain Pembelaannya apa Bang Paula ketika ketahuan? aja Paula. Kalau dari laki-laki Nggak membantu. ada pembelaannya atau Ada permohonan maaf nggak? Tanya Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan. Biar kita tidak menimbulkan fitnah, karena kalau ditanyakan ke Baim fitnah nanti jadinya. Jangan. Jadi biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dialami, bagaimana seorang suami seorang laki-laki 1 tahun menderita diem saja tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Dan ini begitu melakukan perlawanan pengadilan yang diajukan, langsung diajukan ke pengadilan. Inilah Muhammad Ibrahim alias Baim. Berapa kesempatan yang boleh kasih Bang? iya Bang, berapa kesempatan? Kak Baim seperti apa nanti bakal Banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya pagar makan tanaman. Apa Bang menjadi titik Bang puncak untuk akhirnya untuk berani speak up dan berani mengambil tindakan ini Bang? Jadi gini, kalian ini baru tahu cerita dan tahu bapaknya ini baru tahu, keluarga saya udah tahu semua, orang-orang sini udah tahu semua, susah udah tahu semua. Jadi saya kali cuma 100% baru tahu 11,5% saya tak mau cerita. Ya kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa. Ya sudah. Tapi kenapa akhirnya Mas Baim yang memilih keluar dari rumah? Pertanyaan bagus nih. Jadi dia pertanyaan bagus banget. Saya pun juga nanya sama-sama. Tapi saya nggak akan cerita detailnya. Takutnya pro kontra. Tapi saya mengalah. Dan saya sempat menghidupkan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang yang jadi kepala sekolahnya piano. Kalau saya itu tidak boleh melihatkan bisa sama anak-anak sampai 8 tahun. 1 bulan itu saya tidurin anak dari 9 jam 10 saya melihat dia tidur saya keluar. Sebulan penuh saya tidur. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita, kemudian dia saya tidak mau lagi. Saya nggak mau lagi. Saya nggak mau kasih lagi. Saya nggak mau dulu, nggak mau. Saya sudah selesai.
Bang, berarti dalam artian saling memblokir nomor dengan Kak Paula dan saling memblokir nomor dengan Kak Paula sampai saat ini. Kapan bang kabarin untuk keluar dari rumah? Oke, ini pertanyaan dari kemana-mana. Saya nggak mau. Jadi udah perjanjian sedikit aja pertanyaan yang saya jawab. Yang penting saya udah. Oke. Terima kasih wartawan. Satu lagi dong, akan datang nanti sidang perdana mediasi. Wajib datang untuk sidang karena berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tentang mediasi, wajib dihadirkan pihak prinsipal, baik perkara cerai maupun perkara yang lain. Jadi insya Allah dia hadir, siap. Itu Mas Baim enak ya Bang. Mas Baim akhirnya mempersiapkan diri, ini kan figur ya, akhirnya harus datang ke pengadilan yang tidak pernah diinginkan begini. Saya maaf ya, saya sekarang itu sebenarnya sudah siap. Apapun itu yang terjadi, sudah apapun itu. Jadi saya percaya ini. Yuk. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Mas Baim. Perbagiannya terus Mas secara langsung atau seperti apa Bang Baim? Bang Baim foto dong. Makasih ya. Mas Baim foto sendiri. Mas Baim foto sendiri. Oke Mas, makasih.